Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan memperkenalkan tool untuk belajar programming, terutama untuk pemrograman bahasa C. Bagi mahasiswa yang berminat menggunakan tool ini, bisa mendaftar di deskripsi link YouTube di bawah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jurusan teknologi informasi telah bekerja sama dengan Cisco Academy ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mata kuliah jaringan komputer dan pengantar teknologi informasi atau mata kuliah PTI. Pada mata kuliah tersebut, mahasiswa teknologi informasi yang mengambil mata kuliah jaringan komputer dan PTI atau pengantar teknologi informasi wajib mengakses materi dari Cisco Academic, sehingga diharapkan memiliki penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan di industri teknologi informasi. Meski demikian, materi pembelajaran di Cisco Academy tidak hanya untuk mata kuliah tersebut. Ya. Terdapat materi-materi tambahan yang bermanfaat bagi mata kuliah yang lain, seperti misalnya untuk mata kuliah sistem operasi, ya, terutama praktikum sistem operasi, yaitu NDG Linux Essential, kemudian topik Internet of Everything untuk mendukung mata kuliah pervasive komputer atau pervasive computing dan wireless sensor. Dan juga materi programming essential in C, yaitu bisa kita gunakan untuk praktikum, algoritma, dan pemrograman. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan materi Programming Essential in C. Ya. Materi ini sangat cocok sebagai pendukung mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, apa itu Programming Essential in C? Programming Essential in C course ya, disingkat C Essential, materi yang memberikan dasar-dasar pemrograman dalam bahasa pemrograman C dan teknik pemrograman dasar, sintaks, serta fungsi library yang umum dalam pemrograman bahasa C. Tujuan dari kursus ini adalah untuk membiasakan siswa dengan konsep dasar pemrograman komputer dan tool-nya ya atau developer tool, sintaknya, kemudian semantiknya dan tipe data yang ada di dalam C programming. Materi ini memungkinkan mahasiswa untuk menulis programnya sendiri menggunakan IDE yang disediakan dalam fitur ini, yaitu Sandbox. Sandbox ini merupakan compiler online, sehingga kita bisa membuat suatu program dalam bahasa C tanpa menginstal program IDE tambahan dalam komputer atau laptop kita. Jadi ini sungguh praktis ya, cukup praktis untuk kita belajar programming bisa dari mana saja, asal ada koneksi internet. Kursus C Essential ini dibagi menjadi 8 modul yang dimulai dengan modul 0 ya. Modul 0 ini berisi perkenalan ya, yang berisi lingkungan pemrograman yang direkomendasikan dan instruksi tentang cara menginstal dan menggunakan. Setiap mahasiswa yang memiliki akses ke materi praktek secara langsung, lab quiz, dan penilaian untuk menilai kemajuan belajarnya. Jadi kalian bisa menilai diri Anda sendiri, sudah paham apa belum mengenai materi dalam pemrograman bahasa C. Karena dalam fitur ini tersedia fitur-fitur di samping fitur materi, juga ada fitur assignment exam ya, atau pengujian. Dan latihan-latihan yang ada di dalam C Essential ini dibuat sedekat mungkin dengan kondisi kehidupan nyata begitu. Siswa yang menyelesaikan kursus akan dapat menyelesaikan tugas-tugas berupa pengkodean yang berkaitan dengan dasar-dasar pemrograman dalam bahasa C, serta memahami dan dapat memanfaatkan gagasan dan teknik dasar yang digunakan dalam bahasa tersebut.
Bagi yang sudah menyelesaikan materi ini dan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau exam yang ada di dalam course ini, maka diharapkan sudah siap untuk menempuh ujian sertifikasi bahasa C, yaitu C Certified Entry Level Programmer atau C Certified Associate Programmer. Mari kita lihat fitur dan materinya. Akan saya share mengenai halaman web dari NetAcad. Ya, ini tampilan dari web Cisco Academic ya. Kalian bisa membuka dengan alamat www.netacad.com. Apabila sudah memiliki akunnya, maka bisa mengeksplor isi dari course-course yang ada. Tentunya course ini harus dibuka oleh instruktur yang sudah memiliki sertifikasi instruktur untuk mengajar di Cisco Academy. Nah, mari kita lihat ini saya masuk sebagai student ya, sebagai student. Di sini saya buka praktikum ya. Saya menjadi 3 student ini di sini. Ada C programming, kemudian Linux Essential dan PTI ya, IT Essential. Nah, mari kita lihat di C programming atau C Essential ya, launch course. Mari kita lihat isinya. Ya, sebagian sudah saya buka ya, ini programming. Silabusnya kalian bisa melihat materi-materi yang akan diajarkan di sini. Di sini ada, kalau sudah, nah ini dia, ada modul 1, modul 0 ya, modul 0, cara menginstal atau memperkenalkan IDE-nya, online tool ya, toolnya itu menggunakan online, hanya oleh karena itu nggak perlu diinstal. Kemudian modul 1 tentang dasar-dasarnya, yaitu bahasa, sejarah, dan sebagainya ya, ada di modul 1, kemudian tipe data sederhana, variabel, integer, dan sebagainya. Kemudian modul 2 mempelajari tentang tipe data, operasi, dan flow control. Modul 3, lanjutan dari modul 2 sebagian, kemudian ada tipe data yang lebih, ya, ada iterasi, ya, looping, ya, loop di sini, kemudian pengkondisian, ya, seperti itu. Kemudian ada array, modul 4 belajar mengenai array, modul 5 belajar mengenai memory management dan struktur. Kemudian di bagian kedua, modul 6 adalah kita belajar mengenai function atau fungsi ya, fungsi yang bisa dibuat di dalam bahasa C. Kemudian modul 7 ini membuat program yang berkaitan dengan dunia nyata ya, apa yang dibutuhkan, misalnya ada file-file tertentu yang diakses ya, seperti itu. Kemudian modul 8 preprosesor dan deklarasi kompleks. Nah, ini mengenai gambaran mengenai kurikulumnya. Kalau sudah kita close, nah, kita lihat di sebagian materinya, saya tidak akan memperlihatkan materi-materi satu-satu ya, karena akan makan banyak waktu, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nah, ini tampilan dari materi, modul dari materi, yang di sebelah kiri ini ada keterangan pembelajarannya atau materinya, yang sebelah kanan adalah untuk prakteknya. Gitu. Di sini ada sudah dijelaskan. Perhatikan karakter khas ya, atau tagar ya, yang berarti adalah preprosesor direktif ya. Di sini sudah ada teori-teorinya ya. Header, H itu dari file header. Kemudian stdio.h, nah, header file yang mendefinisikan
kumpulan dari informasi mengenai input dan output teks. Ya, misalnya di sini dijelaskan seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya merupakan compiler online. Kita bisa langsung menuliskan di sini. Ya, ini sudah program standarnya. Suatu misal saya tambah, kita running ya. Ini. Runningnya ada di sini. Klik, maka di sini akan muncul hasilnya. It is me, your first program. Misalnya saya ganti menjadi saya sedang belajar bahasa C. Nah, kemudian kita bisa refresh supaya ini hilang ya, di clear atau langsung di run. Maka di sini muncul saya sedang belajar bahasa C. Misalnya saya tambahkan lagi nih printf belajar di rumah. Belajar di rumah dengan teman-teman secara online. Nah, kita langsung di run. Klik. Nah, di sini langsung run ya. Nah, artinya apa? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa betapa mudahnya kita belajar pemrograman di fitur ini ya. Karena kita tidak perlu menginstal compiler di laptop maupun di komputer kita. Kemudian kalau ingin menginjak ke materi berikutnya, kita klik next. Ini di bagian ini ada next. Ya, kita tunggu sejenak karena tergantung kecepatan internetnya. Kalau kecepatannya cukup tinggi ya cepat ya membukanya. Di sebelah kiri ada keterangannya, penjelasan mengenai keilmuannya, yang sebelah kanan untuk tempat prakteknya. Nah, di sini dijelaskan apa itu result, name, parameter, ya fungsinya apa sih ini ya, seperti itu. Nah, silakan dibaca sendiri, gitu. Ya, saya kira itu dulu perkenalan mengenai tool untuk belajar praktikum algoritma dan pemrograman dengan menggunakan NetAcad dari Cisco Academy. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.